Ya, shalom semua Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, memang ini hujan ya. Jadi saya kini percaya orang yang rindu sesuai dengan judul khotbah hari ini, desire. Kerinduan, rindu. Saya mau rindu datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau datang kepada Tuhan. Dan memang terbukti hari ini. Terbukti hari ini. Jadi mungkin mereka belum memahami apa kerinduan, desire. Aduh Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh berdoa untuk judul khotbah pada hari Minggu ini. Iya. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya mau disampaikan? Saya berdoa dan berdoa. Akhirnya dapatlah judul desire. Jadi saya kira percaya yang kita sudah merindukan datang ke tempat ini adalah bagaimana kerinduan Tuhan itu adalah kasih yang menyelamatkan, yang menginginkan manusia kembali kepadanya, hidup intim dengannya, dan serupa dengan gambar kaliknya, gambar Yesus Kristus, gambar Tuhan. Itulah satu kerinduan kita yang paling dalam. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, mari kita membaca beberapa ayat. Kita mulai dari Mazmur 48 ayat 3. Mazmur 48 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 48 ayat 3. 48 ayat 3. Mazmur 48 ayat 3. Mazmur 48 ayat 3, nanti berikutnya Mazmur 42 ayat 2 dan 3, Filipi 3 ayat 8, Wahyu 3 ayat 20. Kita mulai dari Mazmur 44 ayat yang ketiga. 44 ayat yang ketiga. Baik, kalau belum siap mari kita baca. Boleh buka di handphone, di Alkitab di handphone. Oke, ada 44 ayat 3. 44. Jiwaku hancur karena merindukan. 84 sorry, saya salah. 84 ayat 3. Oke. Mari kita baca bersama-sama. 84 ayat 3. Atau saya yang salah sini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Oke, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita baca. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu, ini menggambarkan hasrat untuk berada di hadirat Allah. Hasrat, kerinduan yang paling dalam. Dari pemazmur, dari Daud, kerinduan yang paling dalam selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu ada di hadirat Tuhan, bukan di ibadah saja. Di rumah, dalam perjalanan, tempat pekerjaan, di sekolah, usaha, kita harus ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi berarti 24 jam saudara dan saya ada di hadirat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan mengatakan hadirat Tuhan hanya waktu ibadah, waktu berdoa, waktu di sekolah minggu, waktu di youth, waktu di doa malam. Enggak. Setiap hari, setiap waktu.
harus ada dalam hadirat Tuhan. Waktu bawa motor, ada dalam hadirat Tuhan. Bawa motor, kecipratan air, mau marah, keluar maki, nggak jadi ya. Cuma bilang haleluya. Iya. Kecipratan apalagi kan hujan-hujan sekarang kan. Kecipratan langsung mau keluar kata-kata kotor, nggak jadi haleluya, puji Tuhan. Nah itu ada dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau sampai kita terpancing dengan apa yang terjadi di lingkungan, di situasi yang ada, langsung kita keluar kebun binatang mini, waduh, bukan berarti dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi menggambarkan hasrat untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mari sekali lagi, baca sekali lagi 2, 3. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi ini satu menggambarkan kerinduan yang sangat-sangat penting, mendesak sekali, sangat mendesak. Rusa nggak peduli kalau dia haus, ada buaya atau apa, dia cari air. Sering kan kita melihat dokumenter ya. Jadi pada saat rusa minum air ada buaya kan. Rusa nggak peduli, dia haus kok. Dia haus, dia pasti cari air. Seperti ada lagu kan mengatakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu jiwaku, ku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Itulah hasrat kita. Yesus itu adalah segala-galanya. Kalau kita datang dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu, aduh, sangat indah sekali. Bukan berarti pada saat itu masalah persoalan selesai. Ada masalah, ada ujian. Tapi waktu kita datang menyembah, memuji, hasrat kita, kerinduan kita datang kepada Tuhan. Tanpa pun kita meminta, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Asal hati kita benar, asal kehidupan kita itu benar. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Kita baca bersama-sama 2, 3.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Sekali lagi 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Inilah kerinduan untuk saudara dan saya, terus mengenal yang namanya pribadi Yesus Kristus. Pengenalan dan mengalami yang namanya jamahan kuasa Roh Kudus. Mengenal, mengalami akan jamahan kuasa Roh Kudus. Jelas Paulus adalah orang yang berpengaruh di zaman itu. Berpendidikan tinggi. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, itulah dia mengatakan, semuanya kuanggap rugi. Setelah dia mengenal, berjumpa dengan Tuhan Yesus di Damsyik. Saya yakin kita juga punya, ada banyak pengalaman-pengalaman. Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Tapi karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjamah saudara dan saya. Terus kenal, alami, masuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Sekali lagi 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ini yang namanya kerinduan untuk bersekutu. Kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan saudara dan saya, dengan manusia. Karena objek kasihnya adalah saudara dan saya. Objek kasih yang paling utama yang Yesus mau berikan kepada kita adalah saudara dan saya. Amin. Itu objek kasih. Apalagi dikatakan ya, bulan ini bulan penuh dengan kasih sayang. Bulan penuh dengan kasih sayang. Kasih Yesus cukup bagi saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, kasih Yesus cukup bagi saudara dan saya. Dan biarlah setiap hari kasih sayang itu selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Karena Yesus mau mencurahkan kasih sayang kepada yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita melihat suatu pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Adalah bagaimana kita selalu rindu pada Tuhan Yesus. Rindu datang memuji menyembah. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan kekacauan, kita seringkali lupa untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita harus selalu rindu pada Tuhan Yesus, mengutamakan Dia di dalam segala hal. Di luar Tuhan, kata firman Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia mengatakan, contohnya saya tidak kenal Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, bisa, iya, saat itu, saat ini. Tapi berjalannya waktu, sehebat-hebatnya orang, sejago-jagonya orang, pada akhirnya dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Sehebat-hebat, sejago-jagonya. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Sekalipun mungkin teori Darwin itu yang sempat menyesatkan dan sangat menyesatkan. Tapi pada akhirnya dia menyadari, si Om Darwin ini, dia menyadari kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan.
Iya. Bukan apa kata teorinya dia yang kita pelajari waktu belajar biologi kan? Iya. Rendah banget kalau kita disamakan dengan binatang. Padahal Alkitab jelas mengatakan kita serupa, segambar dengan Tuhan. Sesuai dengan citranya Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita perlu mengutamakan kerinduan kita datang kepada Tuhan. Seperti ada lagu yang mengatakan yang terutama di dalam hidupku. Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama lagu ini ya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Pertanyaannya, benar gak saudara dan saya mencintai Tuhan Yesus? Benar gak kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal? Tapi saya kira percaya, biarlah kita semua yang di tempat ini sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Yang terutama dalam kehidupan saudara dan saya adalah Yesus. Amin. Dan kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh memang punya kerinduan, desire datang kepada Tuhan, maka kita melihat Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan saya. Katakan Tuhan Yesus sumber kehidupan saya. Katakan 2, 3. Katakan sekali lagi 2, 3. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kita baca bersama-sama 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Jadi dia sumber. Ya namanya juga sumber, iyalah. Sumber utama saudara dan saya dalam mengarungi kehidupan, mengiring Tuhan Yesus. Sumber kehidupan saudara dan saya adalah Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dan tanpa Dia, saudara dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Dia adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Dia adalah roti hidup, sumber kehidupan. Menggambarkan roti itu kan makanan saudara dan saya. Nanti habis ini kita makan soto. Itu bukan sumber segala-galanya. Selesai makan ya sudah selesai. Ini menggambarkan roti kehidupan. Roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan, kalau kamu makan roti ini, kamu tidak akan lapar. Kamu tidak akan haus. Wow, luar biasa. Jadi menggambarkan, waktu kita makan rotinya Tuhan, kehidupannya Tuhan, saudara akan berjalan di dalam
segala pimpinan, berkat, perlindungan daripada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi waktu kita mempelajari melihat Keluaran 16 ayat 2 sampai 4, nggak usah dibuka. Ini kisah tentang Israel yang meminta roti di padang gurun. Mereka datang kepada Musa, "Musa, kami lapar. Tidak ada makanan." Kita sudah tahu ceritanya. Akhirnya turunlah roti mana. Amin. Roti dari sorga. Waktu mereka membutuhkan daging, Tuhan berikan daging. Wow, luar biasa. Waktu mereka haus, kehabisan air, Musa memukul batu. Kan di situ dikisahkan hanya sentuh. Tapi karena memang Israel ini tegar tengkuk, udah nuntut, haus. Musa ikut-ikut marah juga. Dia nggak sentuh, dia pukul. Akhirnya Tuhan bilang, "Kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian." Itu pelanggaran. Dan kamu hanya melihat dari gunung Nebo. Oh, itu toh yang berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, ini menggambarkan adalah bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya sampai selama-lamanya, sampai di langit baru dan bumi yang baru. Itu roti kehidupan. Yang kedua, kalau kita punya kerinduan, punya desire yang luar biasa, maka Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa saudara dan saya. Amin. Kan ada lagu mengatakan, "Yesus kekasih jiwaku." Ya kan? Enggak usah, jangan nyanyi terus. Iya. Iya, Yesus kekasih jiwa saudara dan saya. Jangan cuma pinter nyanyi saja. Yesus kekasih jiwaku. Waktu ada masalah, enggak nyanyi. Tertindih dengan beban berat. Tapi waktu happy-happy, wah Yesus kekasih jiwaku. Jadi dalam keadaan suka senang, pada saat dalam kesulitan, kita tetap dan harus mengatakan Yesus adalah kekasih jiwa saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa hati saudara dan saya. Dan dia mencintai kita dengan kasih yang kekal. Dia menarik kita dengan kasih sayang yang luar biasa. Yang tidak melihat latar belakang saudara dan saya dulu. Tapi dia melihat bagaimana kita bertobat. Kita mau mengalami pemulihan, perubahan. Dia melimpahkan kasih itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, seperti kisah tentang sang mempelai laki-laki yang mencintai mempelai perempuan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih hati kita yang mencintai kita dengan kasih yang kekal. Amin. Kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang terus ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah kasih agape. Kasih yang mau berkorban. Berkorban untuk saudara dan saya. Kalau kita punya kerinduan yang paling dalam, oh saya mau mencintai engkau, saya mau datang kepada engkau. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus adalah harapan saudara dan saya. Amin. Sekalipun ada banyak bis, ada Harapan Jaya, ada Perumahan Harapan Indah, Harapan apalah dan segala macam, itu cuma nama perumahan. Iya. Harapanlah harapan. Tapi yang menjadi harapan yang sejati dalam kehidupan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Titus 2 ayat 13. Kita baca bersama-sama Titus 2 ayat 13. 2, 3.
dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi pusat kehidupan, senter kehidupan kita ada di dalam salib ini. Tuhan Yesus adalah harapan kita. Dan Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dia adalah harapan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Sehingga Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu absolut, mutlak. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah harapan saudara dan saya. Dan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dialah harapan yang pasti. Bukan mudah-mudahan, mugi-mugi. Mudah-mudahan, bukan. Pasti. Amin Bapak Ibu. Saudara pasti masuk surga, amin. Saudara pasti masuk surga, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Supaya nanti di surga nanti kan Tuhan Yesus nggak bilang ini, hambaku, kenapa kamu nggak sampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya kan dituntut pertanggungjawaban. Coba lihat tuh, ada berapa keluarga itu di seberang sana. Dan saya yang percaya, kisah tentang orang yang menanti kedatangan mempelai laki-laki dalam Matius 25 ayat 113. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah harapan kita yang alamatnya jelas, bukan alamat palsu. Dia alamat yang jelas, bukan alamat yang palsu. Seperti lagu dangdut, tapi kita tidak nyanyi lagu dangdut. Ya. Alamatnya jelas, langit baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru tersedia bagi saudara dan saya. Yang penting punya kerinduan. Kerinduan, terus aku rindu, terus aku rindu. Rindu datang kepada Tuhan. Rindu memuji, menyembah Tuhan. Rindu beribadah, berdoa. Rindu baca Alkitab. Saya mau tanya. Ini kan baru bulan Februari ya. Siapa yang sudah rutin baca Alkitab selama bulan Januari? Gak usah angkat tangan. Kalau angkat tangan nanti dikamerain. Mumpung baru Februari, Bapak Ibu teman-teman. Ayo dengar, baca firman Tuhan. Supaya nanti Desember, wah puji Tuhan, selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Selesai. Saya baru menyelesaikan kitab-kitab nabi-nabi kecil. Semua selesai. Ada audio kok. Audio Alkitab. Iya. Saya dengar. Dan banyak berkat, banyak rema yang didapatkan. Banyak berkat. Walaupun dia berkali-kali, waduh luar biasa. Itulah firman Tuhan. Amin. Walaupun udah sering kita baca, kita dengar, ada banyak berkat yang kita dapat. Asalkan kita punya kerinduan. Kerinduan. Katakan saya rindu. Saya punya kerinduan. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita harus selalu rindu pada Tuhan Yesus. Dan mengutamakan Dia dalam hidup kita. Yesus adalah sumber kehidupan kita, kekasih hati kita, dan harapan kita. Marilah kita terus berdoa, meminta Tuhan Yesus untuk membantu saudara dan saya selalu rindu pada Tuhan. Amin. Dan Dia rindu menyapa saudara dan saya. Dia rindu menyapa, hai Pak Fritz dan keluarga, apa kabar? Mungkin Pak Fris tidak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar Yesus bilang, apa kabar Pak Fris? Saya nggak pernah dengar. Tapi saya yang percaya kalau kita rindu bersekutu. Waktu kita mengatakan, ya Bapa yang ada dalam surga. Saya yang percaya, Bapa di surga. Dia mengatakan, ya hambaku.
Iya. Nanti kalau kita masuk surga, aku mau tanya sama Petrus gitu. Mau tanya sama Tuhan, bener enggak? Waktu aku berdoa, ya Bapakku dalam surga, dengarkan doa-doaku. Apakah Tuhan Yesus jawab? Nanti kita tanya bareng-bareng kalau masuk surga ya. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menjawab, ya anakku yang aku cintai. Itulah hati Bapa. Hati Bapa di sorga. Sama halnya kan kalau anak menyampaikan, "Pa, tolong aku Pa." Ya saya yakin bapaknya bilang, "Oke nanti ya kita berdoa bersama-sama ya. Nanti pasti ada pertolongan." Ya begitu juga dengan Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdiri. Kita angkat pujian. This is my desire. Ayo singer, worship leader, kita nyanyi lagu ini.